Halo pemirsa, jelang libur akhir pekan indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan pemirsa, bahkan secara intraday indeks harga saham gabungan sempat menyentuh di level 6.800-an. Dan kabar baiknya adalah di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pelemahan lebih ke arah terbatas. Beberapa saham perbankan big cap justru berbalik arah, di antaranya ada BBRI, BBCA berbalik arah ke zona hijau pemirsa setelah sempat mengalami tekanan yang cukup dalam di sesi pertama pada siang tadi. Sementara untuk saham-saham barang baku dan energi tampaknya hari ini menjadi pemberat. Ada Antam, Aman, kemudian dari minyak mentah ada Medco hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam setelah di pedagang-pedagang sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan di minggu depan, jangka perdagangan dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya Devi Sun Oval, kita jelang IDX segeser closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan kita pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah pemirsa, namun pelemahannya lebih ke arah terbatas, di mana posisi indeks harga saham gabungan saat ini melemah di 0,32% di level 6.945,964. Di mana pelemahan lebih ke arah terpangkas karena secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level 6.800-an, tepatnya di 6.873 intraday terendah hari ini. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 6.948 dan intraday tertinggi hari ini di 6.956. Pelemahan dari indeks harga saham gabungan terpangkas di tengah pembalikan arah beberapa saham-saham big cap, terutama dari saham perbankan pemirsa. Di antaranya ada BBRI berbalik arah menguat cukup signifikan setelah mengalami koreksi yang cukup dalam dengan berbalik menguat di 0,79% dan diperdagangkan di level 3.820-an. BBCA juga berbalik menguat pemirsa setelah tertekan ke 8.600, saat ini sudah kembali ke 8.800-an, menguat di 0,57%. Energi hari ini masih melaju di 3,37%, BRPT menguat signifikan di atas 3% di Rp1.530 per saham. Bumi juga mengalami penguatan di 0,83%, Arci dari barang baku juga masih bertahan menguat di atas 11% di Rp670 per saham. Kemudian sebagian besar beberapa saham yang menjadi pemberat hari ini dari barang baku, Antam mengalami tekanan yang cukup dalam di atas 4% di Rp3.200 per sahamnya. Kemudian juga ada saham Aman Mineral hari ini menjadi pemberat utama untuk IHSG, kembali melemah di 2,53% dan semakin jauh meninggalkan level 8.000-an pemirsa. Kemudian posisi Gotoh hari ini juga melemah di atas 4% dan sudah sekian lama akhirnya Gotoh melemah di bawah level Rp60 per sahamnya. Adaro tertekan di atas 3%, 3,64 di 1.860, sementara PGO hari ini juga melemah di atas 4% di 1.410. PTBA tertekan cukup dalam di 1% di 2.960, Medco juga melemah di 0,34% di Rp1.450 per saham. MDKA tertekan di 4,21% di level Rp2.050 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan tampaknya didominasi oleh sentimen internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memutuskan dalam waktu 2 pekan apakah akan menyerang Iran di tengah konflik negara tersebut dengan Israel. Dikutip dari Bloomberg, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan menerima pesan yang didiktekan oleh Trump bahwa berdasarkan fakta ada kemungkinan besar negosiasi yang mungkin terjadi atau tidak dengan Iran dalam waktu dekat. Trump akan membuat keputusan negosiasi apakah yang akan dilakukan atau tidak dalam 2 minggu ke depan.
Sikap terbaru ini menandakan langkah mundur setelah serangkaian retorika keras, termasuk tuntutan bagi pendukung Teheran untuk mengungsi. Di tengah pasar saham Amerika Serikat, Wall Street tutup di Kamis memperingati hari libur Federal United. Pasar Eropa tutup melemah seiring investor bereaksi terhadap keputusan Bank of England dan konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran. Indeks PAN Eropa Stock 600 jatuh 0,83%, dengan sebagian besar sektor dan bursa utama berada di zona merah. Indeks CAC 40 Prancis anjlok 1,34%, sementara DAX Jerman jatuh 1,1%. Saham perjalanan dan hiburan turun paling dalam 2,4%, saham minyak dan gas menguat 0,7%, seiring naiknya harga minyak mentah. Dari Asia, inflasi inti konsumen Jepang meningkat di Mei 2025. Namun hal ini diperkirakan tidak akan mendorong tindakan segera Bank of Japan karena menunggu pembicaraan perdagangan dengan Amerika Serikat. Harga inti konsumen tidak termasuk makanan segar naik 3,7% di Mei dari tahun sebelumnya, dibandingkan dengan kenaikan 3,5% di April dan pertumbuhan 3,6% yang diharapkan dalam jajak pendapat ekonom oleh penyedia data Quick. Inflasi pangan berlanjut bulan lalu dengan harga beras masih naik lebih dari 100%, meskipun pemerintah berupaya meredakan tekanan. Dari berbagai sumber untuk Kadis Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat tipis jelang libur akhir pekan di tengah sinyal kemungkinan besar negosiasi Israel dan Iran dalam waktu dekat. Dikutip dari data RTI, di mana rupiah menguat tipis di 0,04% di level 16.394 per dolar Amerika di Jumat siang, di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka menguat di 0,18% di level 16.360 per dolar Amerika di perdagangan Jumat pagi tadi, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.400 per dolar Amerika. Sementara posisi indeks dolar Amerika turun di 0,24% ke angka 98,6 di Jumat pada pagi tadi, di mana pasar diliputi kelegaan yang mungkin hanya bersifat sementara menyusul kabar terbaru dari Gedung Putih, di mana dikutip dari Bloomberg, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt mengatakan menerima pesan yang didiktekan oleh Trump bahwa ada kemungkinan besar negosiasi yang mungkin terjadi atau tidak dengan Iran dalam waktu dekat. Sikap terbaru menandakan langkah mundur setelah serangkaian retorika keras termasuk tuntutan bagi penduduk Teheran untuk mengungsi di pertemuan puncak G7 di Kanada. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.409. Kami akan sampaikan update penutupan karena data yang digrafis update sebelum penutupan perdagangan nilai tukar rupiah di mana menguat di 0,12% dan akhirnya meninggalkan level 16.400-an tepatnya di 16.380 rupiah. Kemudian terhadap euro di 18.772 rupiah, pound sterling di level 22.079 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 112,89 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa. Harga emas menguat tipis di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik mengimbangi tekanan dari sikap hawkish The Fed. Harga batubara melanjutkan tren penguatan ke level tertinggi sejak 6 Februari 2025. Harga emas dunia menguat tipis ditopang meningkatnya ketegangan geopolitik mengimbangi tekanan dari sikap hawkish The Federal Reserve. Ketegangan Israel dan Iran berlanjut karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengirimkan sinyal terkait kemungkinan partisipasi Washington untuk ikut menyerang Iran. Pelemahan dolar Amerika juga mendorong penguatan emas. Dikutip dari Refinitiv, di perdagangan Kamis harga emas dunia naik tipis 0,11% di level 3.372,28 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,14% di posisi 3.367,68 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara kembali melanjutkan tren penguatan ditopang kenaikan permintaan. Dikutip dari berbagai sumber, data perdagangan menunjukkan impor batubara termal melalui jalur laut dari konsumen utama seperti India dan China meningkat ke level tertinggi dalam 5 bulan di Mei 2025.
Hal ini sejalan dengan seruan Badan Perencanaan Negara kepada pembangkit listrik untuk mengisi kembali stok batubara domestik sebesar 10% untuk memanfaatkan harga yang lebih rendah. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Kamis waktu setempat di 112,25 dolar Amerika per ton, naik 0,27% menjadi yang tertinggi sejak 6 Februari 2025. Selain itu, harga batubara sudah rally 7 hari terakhir dengan menguat 6,004%. Harga minyak dunia melemah di Jumat pagi waktu Asia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan keputusan terkait aksi militer ke Iran baru akan diambil dalam 2 pekan ke depan. Sentimen ini meredakan kekhawatiran pasar atas potensi serangan dalam waktu dekat. Dikutip dari Refinitiv, harga minyak Brent kontrak Agustus turun ke level 76,90 dolar Amerika per barrel, sementara WTI kontrak Agustus turun ke level 76,90 dolar Amerika per barrel. Sementara WTI Amerika Serikat menguat tipis ke 75,61 dolar Amerika per barrel. Ini menandai koreksi dari rally tajam sehari sebelumnya, di mana Brent sempat ditutup melonjak hampir 3% ke 78,85 dolar Amerika per barrel. Berbagai sumber ada exchange. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,45% di level 73,55 dolar Amerika per barelnya. Kemudian nikel melemah di 0,32% di 14.954 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah cukup dalam di 1,22% di level 3.366 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,12% di level 4.086 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.